Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hidup ini kita sebagai manusia pasti mengalami masalah berupa ujian dan cobaan. Terkadang dengan sebab masalah tersebut hati kita akan merasa sedih, susah dan galau. Namun dalam Islam ada salah satu cara yang ampuh untuk menenangkan hati kita, yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati serta melafazkannya dengan lidah. Dengan berzikir, kita akan senantiasa terus mengingat Allah yang bisa membuat hati dan pikiran menjadi lebih tenang. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Maka beruntunglah Anda yang suka berzikir kepada Allah. Itu artinya Anda mendapat keistimewaan yang sangat luar biasa. Yang pertama, ia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sudah disebutkan, zikir menjadi cara untuk kita terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, Allah pun menjanjikan dengan terus mengingatnya, maka Allah akan mendatangkan pertolongan untuk hambanya. Seperti yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Yang kedua, ia akan menjadi pribadi yang tenang. Dengan berzikir, hati akan terasa lebih tenang dan tentram. Hal ini merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tertuang dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Yang ketiga, ia akan diampuni dan akan mendapat pahala. Zikir bisa menggugurkan dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan. Tak hanya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berzikir juga bisa memberikan pahala yang besar. Manfaat zikir ini tertuang dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, laki-laki maupun perempuan, maka Allah sediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Yang keempat, rezekinya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dalam ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa dengan mengingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menambah kemudahan dan melancarkan rezeki kita. Yang kelima, ia akan dilindungi dari godaan setan. Dengan rutin berzikir kepada Allah akan bisa membantu kita menjauhkan diri dari godaan setan dan jin. Semakin sering berzikir, maka akan semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia membuat jin dan setan enggan untuk mendekati kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, maka akan kami jadikan setan sebagai pendamping yang selalu menemaninya. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 36. Yang keenam, ia terhindar dari kemunafikan. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa manfaat terbesar dari zikir adalah untuk menghilangkan kemunafikan. Hal ini dikarenakan keengganan orang munafik untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 142, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila mereka berdiri solat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan solat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Yang ketujuh, ia mendapat jaminan masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga kepada siapa saja yang berzikir kepada Allah. Dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan zikir di siang hari dalam penuh keyakinan, lalu ia mati pada hari tersebut sebelum sore hari, maka ia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa yang mengucapkannya di malam hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati sebelum subuh, maka ia termasuk penghuni surga. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kedelapan, ia diberi perlindungan di hari kiamat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai golongan apa saja yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat. Salah satunya adalah orang yang selalu mengingat Allah dengan berzikir. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Di antaranya adalah seorang lelaki yang mengingat Allah dalam keadaan sepi, kemudian meneteslah air matanya. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kesembilan, ia akan bahagia setelah meninggal. Setelah mati, seluruh harta benda yang dimiliki akan ditinggalkan. Namun amalan baik seperti zikir yang dilakukan akan memberikan kebahagiaan setelah mati. Imam Ghazali pernah menyampaikan keutamaan zikir. Sesungguhnya seseorang yang mati tidak benar-benar lenyap, yang juga melenyapkan amalan zikir. Ia hanya lenyap dari dunia dan alam syahadah, bukan dari alam malakut, seperti yang terangkan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 169-170. Yang ke-10, ia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir adalah salah satu amalan yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rajin berzikir akan membuat kita lebih dekat dengan Allah. Hal ini pun tertuang dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah kamu aku tunjukkan perbuatan yang terbaik, paling suci di sisi Allah, dan paling mengangkat derajatmu, lebih baik bagimu dari infak emas atau perak? Para sahabat menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, zikir kepada Allah yang maha tinggi. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ke-11, hidupnya akan dipenuhi dengan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada suatu kaum yang duduk sambil berzikir kepada Allah, melainkan mereka akan dikelilingi oleh malaikat, diselimuti oleh rahmat, dan Allah akan mengingat mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini menandakan bahwa zikir bisa memberikan kita limpahan kebaikan yang datang bertubi-tubi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ke-12, hatinya akan bersih. Kita sebagai manusia diciptakan dari tanah yang merupakan lambang dari kehinaan dan kotoran. Karena tercipta dari tanah, maka sifat manusia cenderung kotor seperti iri, benci, sombong dan sebagainya. Untuk membersihkan hati kita, manusia perlu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu cara untuk mendekatkan diri agar hati menjadi bersih, yaitu dengan cara memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hidup ini, kita sebagai manusia pasti mengalami masalah berupa ujian dan cobaan. Terkadang dengan sebab masalah tersebut, hati kita akan merasa sedih, susah dan galau. Namun dalam Islam,
ada salah satu cara yang ampuh untuk menenangkan hati kita, yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati serta melafazkannya dengan lidah. Dengan berzikir, kita akan senantiasa terus mengingat Allah yang bisa membuat hati dan pikiran menjadi lebih tenang. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Maka beruntunglah Anda yang suka berzikir kepada Allah. Itu artinya Anda mendapat keistimewaan yang sangat luar biasa. Yang pertama, ia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sudah disebutkan, zikir menjadi cara untuk kita terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, Allah pun menjanjikan dengan terus mengingatnya, maka Allah akan datangkan pertolongan untuk hambanya. Seperti yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Yang kedua, ia akan menjadi pribadi yang tenang. Dengan berzikir, hati akan terasa lebih tenang dan tenteram. Hal ini merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tertuang dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Yang ketiga, ia akan diampuni dan akan mendapat pahala. Zikir bisa menggugurkan dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan. Tak hanya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berzikir juga bisa memberikan pahala yang besar. Manfaat zikir ini tertuang dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, laki-laki maupun perempuan, maka Allah sediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Yang keempat, rezekinya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dalam ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa dengan mengingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menambah kemudahan dan melancarkan rezeki kita. Yang kelima, ia akan dilindungi dari godaan setan. Dengan rutin berzikir kepada Allah akan bisa membantu kita menjauhkan diri dari godaan setan dan jin. Semakin sering berzikir, maka akan semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia membuat jin dan setan enggan untuk mendekati kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, maka akan kami jadikan setan sebagai pendamping yang selalu menemaninya. Quran surat Az-Zukhruf ayat 36. Yang keenam, ia terhindar dari kemunafikan. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa manfaat terbesar dari zikir adalah untuk menghilangkan kemunafikan. Hal ini dikarenakan keengganan orang munafik untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 142, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila mereka berdiri sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Yang ketujuh, ia mendapat jaminan masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga kepada siapa saja yang berzikir kepada Allah. Dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan zikir di siang hari dalam penuh keyakinan, lalu ia mati pada hari tersebut sebelum sore hari, maka ia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa yang mengucapkannya di malam hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati sebelum subuh, maka ia termasuk penghuni surga. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kedelapan,
ia diberi perlindungan di hari kiamat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengenai golongan apa saja yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat. Salah satunya adalah orang yang selalu mengingat Allah dengan berzikir. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Di antaranya adalah seorang lelaki yang mengingat Allah dalam keadaan sepi, kemudian meneteslah air matanya, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kesembilan, ia akan bahagia setelah meninggal. Setelah mati, seluruh harta benda yang dimiliki akan ditinggalkan. Namun amalan baik seperti zikir yang dilakukan akan memberikan kebahagiaan setelah mati. Imam Ghazali pernah menyampaikan keutamaan zikir. Sesungguhnya seseorang yang mati tidak benar-benar lenyap, yang juga melenyapkan amalan zikir. Ia hanya lenyap dari dunia dan alam syahadah, bukan dari alam malakut, seperti yang terangkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 169-170. Yang ke-10, ia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir adalah salah satu amalan yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rajin berzikir akan membuat kita lebih dekat dengan Allah. Hal ini pun tertuang dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maukah kamu aku tunjukkan perbuatan yang terbaik, paling suci di sisi Allah, dan paling mengangkat derajatmu, lebih baik bagimu dari infak emas atau perak? Para sahabat menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, zikir kepada Allah yang maha tinggi. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ke-11, hidupnya akan dipenuhi dengan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada suatu kaum yang duduk sambil berzikir kepada Allah, melainkan mereka akan dikelilingi oleh malaikat, diselimuti oleh rahmat, dan Allah akan mengingat mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini menandakan bahwa zikir bisa memberikan kita limpahan kebaikan yang datang bertubi-tubi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ke-12, hatinya akan bersih. Kita sebagai manusia diciptakan dari tanah yang merupakan lambang dari kehinaan dan kotoran. Karena tercipta dari tanah, maka sifat manusia cenderung kotor seperti iri, benci, sombong dan sebagainya. Untuk membersihkan hati kita, manusia perlu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu cara untuk mendekatkan diri agar hati menjadi bersih, yaitu dengan cara memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, itulah 12 istimewaan yang akan diperoleh, yang akan didapatkan oleh seorang hamba yang rutin, yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang bisa saya bagikan pada kesempatan video kali ini. Semoga ada arti dan manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, meridhoi dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.